Berikutnya adalah mengenai identifier atau primary key. Jadi pada entity relationship modeling digunakan identifier yang merupakan satu atau lebih atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi masing-masing kejadian pada entity. Pada relational model, entity itu di mapping ke dalam tabel, dan entity identifier itu biasanya adalah primary key dari tabel. Nah, jadi key atribut atau identifier dalam hal ini ditulis dengan diberikan garis bawah ya pada struktur tabel, atau disebut juga dengan relational schema. Seperti kita lihat di sini. Di sini ada tulisan key atribut di garis bawah, ini merupakan identifier. Demikian juga atribut car vehicle identification number pada entity car ini adalah identifier ya. Nah, berikutnya identifier itu selain tadi berupa primary key atau hanya terdiri dari satu atribut saja, tetapi identifier itu juga bisa berupa composite identifier. Composite identifier itu adalah primary key yang terdiri dari lebih dari satu atribut. Ya, idealnya entity identifier itu terdiri dari satu atribut. Namun pada kasus-kasus lain, entity identifier itu dapat juga terdiri dari beberapa atau terdiri dari lebih dari satu atribut. Contohnya pada gambar 42. Di sini kita lihat bahwa identifiernya itu hanya satu saja sebagai primary key yang disebut class code ya. Nah, tetapi kita bisa juga menggunakan composite identifier, yaitu primary key yang terdiri dari lebih dari satu tabel. Terlepas hal tersebut mungkin tidak banyak diterapkan, tetapi composite identifier ini bisa digunakan sebagai primary key yang terdiri dari lebih dari satu atribut. Contohnya pada suatu database, pada suatu sekolah ya, itu mungkin memutuskan menggunakan composite primary key, yaitu course code dan class section, daripada menggunakan class code. Jadi bukannya menggunakan primary key class code, tapi bisa saja digunakan course code dan class section sebagai composite primary key. Nah, lalu pada masing-masing pendekatan tersebut, yaitu baik composite identifier maupun menggunakan primary key, itu dua-duanya dapat secara unik mengidentifikasi masing-masing kejadian entity. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar 42, kita bisa melihat bahwa class code itu adalah primary key ya. Dan kombinasi dari course code dan class section itu adalah candidate key ya. Nah, itu mengasumsikan bahwa class code digunakan sebagai primary key. Namun pada apabila pada gambar pada gambar 42 itu class code itu merupakan primary key, sehingga kita tuliskan ada garis bawah di bawahnya tulisan class code ini. Jadi di bawahnya tulisan class code yang merupakan primary key diberi garis bawah. Nah, tetapi kalau seandainya pada gambar 42 ini ya, itu class code itu dihapus. Nah, karena class code dihapus, maka yang bertindak sebagai composite primary key adalah kombinasi antara course code dan class section. Nah, sehingga kalau
tidak ada class code, namun digantikan course code dan class section sebagai composite primary key, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini, course code dan class section, sehingga kedua-duanya yaitu course code dan class section ini keduanya adalah diberi garis bawah ya sebagai composite identifier. Berikutnya saya akan membahas mengenai composite dan simple attribute. Jadi atribut yang itu bisa diklasifikasikan ke dalam atribut yang bersifat simple dan composite. Nah, composite atribut ini tidak sama dengan composite key ya. Composite atribut itu adalah atribut yang dapat lebih jauh lagi dibagi-bagi lagi untuk memberikan atribut yang baru atau atribut tambahan. Contohnya atribut alamat itu dapat dipecah-pecah sehingga memberikan informasi mengenai atribut jalan, kota, provinsi, dan kode pos. Nah, demikian juga phone number. Phone number itu bisa dibagi ke dalam area code dan exchange number. Area code seperti misalnya kalau telepon rumah itu ada kode area Semarang 024, kemudian Jakarta 021, kemudian Surabaya 031, dan kode-kode area yang lain, dan diikuti dengan nomor itu sendiri. Dan demikian juga sebenarnya terkait dengan area code ini juga ada kode negara sebetulnya. Contohnya kalau kode negara Indonesia adalah plus 62, atau kode Singapura misalnya plus 65 gitu ya. Nah, kemudian kalau simple attribute itu adalah atribut yang tidak bisa dibagi-bagi lagi ya. Nah, jadi kalau tadi composite attribute itu adalah atribut yang dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang lebih kecil atau atribut baru atau atribut tambahan itu ya. Nah, namun kalau simple atribut itu atribut yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contohnya atribut umur, atribut jenis kelamin, dan atribut status pernikahan itu diklasifikasikan sebagai simple atribut. Untuk mempermudah proses query ya, untuk mempermudah query yang ingin diberikan, itu ada baiknya composite atribut ini diubah ke dalam beberapa simple atribut ya, untuk mempermudah query. Nah, juga di dalam adalah sesuatu yang umum di dalam business rule di suatu perusahaan itu menggunakan composite atribut ya. Memang kadang menggunakan composite atribut. Contohnya pada Tiny College itu mungkin dibutuhkan student name, address, dan phone number yang menggunakan composite atribut. Namun ada baiknya desainer itu perlu mengenali mana yang merupakan composite atribut, dan desainer database ini dapat menentukan cara bagaimana untuk mendekompos, membagi-bagi composite atribut menjadi simple atribut. Nah, berikutnya adalah single value atribut ya. Single value atribut adalah atribut yang hanya memiliki satu nilai saja. Contohnya seseorang hanya memiliki satu social security number atau nomor KTP, dan juga manufacture part atau peralatan-peralatan, dan hanya memiliki satu serial number saja. Jadi single value attribute itu di sini tidak sama dengan simple attribute. Single value attribute adalah atribut yang hanya memiliki satu nilai saja, memiliki satu nilai yang unik ya. Jadi ini kalau kita lihat single value attribute itu dapat digunakan, merupakan atribut yang dapat digunakan sebagai primary key ya, karena dia memungkinkan bahwa atribut itu hanya memiliki single value saja. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh dari single value attribut. Contoh single value attribut itu adalah serial number dari peralatan, itu merupakan single value attribut.
misalnya SE 0802189935. Nah, kebetulan pada saat yang sama serial number dari peralatan ini juga merupakan composite atribut, karena bisa dibagi-bagi ke dalam beberapa informasi, yaitu region di mana peralatan itu diproduksi, dan informasi lain termasuk informasi dari nomor dari peralatan tersebut, misalnya dalam hal ini 189935. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai multi-value atribut, tetapi multi-value atribut ini akan dibahas pada video berikutnya, ya.